Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Kaliulu Channel, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini, dan bagi Anda yang sudah berbaik hati memberikan like dan subscribe, serta komen-komen yang baik, kami doakan, semoga Anda diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah, diberikan kemudahan serta kesuksesan dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan, setiap umat Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan untuk berpuasa. Lalu bila ada suatu pertanyaan, kenapa kita harus berpuasa? Kenapa Allah mewajibkannya? Setiap suatu perintah pasti ada sebab dan tujuannya. Begitu juga dengan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, pasti ada maksud dan tujuannya. Lalu apa tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa? Di akhir ayat yang memerintahkan puasa, Allah mengatakan, la'alakum tattaqun, yang artinya supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi jelaslah, bahwa Allah memerintahkan kita berpuasa, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa arti takwa itu? Pengertian takwa adalah, taat menjalankan perintah Allah, dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi dengan kata lain, takwa adalah ketaatan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah. Lantas kalau seseorang sudah berpuasa, dan menjadi orang yang bertakwa, lalu apa yang didapatkan dari semua itu? Niscaya, kalau seseorang sudah mengerjakan puasa dengan baik dan benar, sehingga benar-benar menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan memberikan suatu keistimewaan, yang akan menjadikan keuntungan dan kebahagiaan bagi orang tersebut, di dunia dan akhirat. Lalu keistimewaan apa yang akan Allah berikan itu? Dalam hal ini, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa, Allah akan memberikan beberapa hal, di antaranya. Yang pertama, Allah akan menjadikan orang tersebut, orang yang mulia di sisinya. Hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan lewat firman-Nya dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, di sisi Allah, yaitu orang yang bertakwa. Yang kedua, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesempitan hidupnya, dan akan memberikan rejeki yang lapang. Dalam Al-Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3, Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar baginya, dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusan orang tersebut. Dalam Al-Quran Surat At-Tolak ayat 4, Allah berfirman, yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kemudahan dalam segala urusannya. Yang keempat, Allah akan menyediakan surga. Sebagaimana Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mendapatkan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Surat Al-Qalam, ayat 34. Itulah janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa, dan ketakwaan itu bisa diraih lewat ibadah puasa Ramadan. Maka dengan demikian, orang yang mengerjakan puasa Ramadan, dan lewat proses ibadah puasa itu, sebenarnya dirinya itu hendak dijadikan orang yang mulia oleh Allah. Dia hendak diberikan pertolongan dan jalan keluar dari segala kesempitan hidupnya. Dia hendak diberikan rejeki yang lapang, dan dia juga hendak diberikan kemudahan dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan orang yang berpuasa, dia akan diberikan tempat kenikmatan yang sangat istimewa di akhirat kelak, yaitu surga. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, siapakah yang tidak mau dijadikan orang yang mulia? Siapakah yang tidak mau mendapat pertolongan Allah? Siapakah yang tidak mau diberi rejeki yang lapang? Siapakah yang tidak mau bila diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan siapakah yang tidak mau akan dimasukkan ke surga oleh Allah? Setiap kita pasti membutuhkan dan ingin mendapatkan hal seperti itu.
Maka beruntunglah orang-orang yang mengerjakan puasa Ramadan, dan insya Allah akan meraih yang dijanjikan oleh Allah tersebut. Namun demikian, ibadah yang kita kerjakan hendaknya lillah, semata-mata hanya karena Allah, menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba atas perintah Sang Holik, yaitu Allah Ta'ala.